di kolom dikunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atian Gifari dan teman saya. Nama saya Muhammad Nafal Zaidan. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang searching genetik algorithm untuk mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Oke, jadi pada tugas pengantar kecerdasan buatan kali ini kami membuat desain kromosom dan metode dekode. Pada desain kromosom dengan panjang 8 yang berarti X dan Y-nya kromosom dibagi 2 yang hasilnya 4. Berarti masing-masing dari X dan Y adalah 4. Kami juga membuat fungsi mutualize kromosom untuk memasukkan kromosom yang sudah dirandom ke dalam population sehingga menjadi suatu individu. Selain itu kami juga membuat fungsi calculate kromosom untuk menghitung kromosom serta population fitness sort untuk mensorting atau mengurutkan population berdasarkan fitnessnya. Lalu selanjutnya pada desain kromosom kami memakai fungsi dekode yang bisa mengubah biner kode menjadi bilangan real. Di sini kami membuat dua fungsi karena satu individu mempunyai nilai X dan nilai Y. Lalu selanjutnya pada metode pemilihan orang tua kami memilih turnamen selection. Untuk metode pemilihan orang tua ini turnamen selection adalah teknik di mana kita akan merandom n individu dari setiap population yang nanti n population dari setiap individu ini diurutkan berdasarkan fitness. Siapa yang fitnessnya paling besar maka dia akan menjadi parents. Lalu pada metode operasi genetik ini kita menggunakan crossover dan mutation. Metode persilangan genetik atau biasa disebut dengan crossover. Di sini kami memakai teknik single point crossover. Lalu di single point crossover maksudnya itu adalah salah satu teknik dalam crossover paling dasar karena dibandingkan dengan crossover yang lainnya, single point crossover memiliki proses yang sangat cepat dan mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Pertama, kromosom parent akan dibelah menjadi 2. Begitu juga dengan parent 2. Setelah kromosom terbagi 2, setengah dari masing-masing kromosom yang terbagi 2 disilang. Setengah dari parent pertama ke parent 2. Lalu begitu juga dengan parent kedua. Selain itu, kami juga memakai PC, yaitu probabilitas crossover. PC adalah parameter dilakukannya crossover. Jika random number dari 0 sampai dengan 1 kurang dari PC, maka akan dilakukan crossover. Sebaliknya, jika tidak akan dilakukan crossover. Sedangkan untuk mutasi, kami menggunakan uniform mutation, di mana operasi ini bergantung sekali kepada PM, yaitu probabilitas mutasi. Jika random number dari 0 sampai 1 lebih kecil dari PM, maka mutasi akan dijalankan. Pada fungsi ini, kami mereturn children karena kami mempunyai 2 children, maka nanti kami akan memakainya 2 kali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan probabilitas genetik. Untuk probabilitas operasi genetik sendiri ada 2, yaitu ada PC dan PM. PM itu adalah probabilitas mutasi, di mana probabilitas mutasi adalah parameter apakah suatu operasi mutasi dilakukan atau tidak dilakukan pada setiap bit kromosomnya. Dalam kasus kami ini, kita memakai PM sebesar 0.1. Lalu untuk PC adalah probabilitas crossover sama dengan PM. PC juga merupakan parameter sebuah operasi crossover. Apakah sebuah operasi crossover dilakukan atau tidaknya pada kasus kami menggunakan 0,85 untuk probabilitas crossover. Lalu selanjutnya regeneration. Regeneration adalah suatu tahap setelah mutasi, dan tahap ini melalui tahap elitisme, di mana elitisme adalah mengecek apakah elemen terakhir ini lebih besar dari child yang sudah dimutasi atau tidak. Jika iya, maka elemen terakhir dari mutasi akan dihapus dan child akan masuk pada elemen terakhir. Lalu selanjutnya adalah evolusi loop. Di dalam program kami ini, evolusi loop akan berhenti ketika nilai fitness yang dihasilkan pada setiap generasi bernilai konstan atau sudah mencapai kekonvergenannya. Lalu untuk kesimpulan dari video kami ini, dari hasil kerja kelompok kami ini, semua hasil yang dihasilkan dari setiap generasinya bergantung pada setiap parameter PC dan PM yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya yang tadi kami sebutkan. Semakin kecil presentasi PC dan PM, maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya cross dan mutation. Dan inilah yang menentukan bagusnya hasil fitness yang dihasilkan.
Oke, selanjutnya kita mau akan mendemokan mendemokan hasil codingan tugas. kami. Bisa dilihat ini hasil codingannya. Sudah dimana tadi kita udah jelasin di laporannya, dan sekarang kita akan merun hasil codingan kita. Di sini ditanyakan input even number over 10. Mini population. Diinputkan, kita suruh masukin berapa Ya. populasi yang kita mau. Di sini kita batasin inputannya harus di atas 10. lebih dari 10, misal 20. Nah, Lalu ada lagi, kita akan menginputkan berapa generasi yang akan kita miliki. Di sini kita akan masukin 1000. Bisa dilihat, ini hasil runnya. Di sini yang pertama di generasi 1 kita dapat fitness sekian. Tadi yang atas. Oh ya, ini Nah, generasi generasi 1. Ini bisa dilihat ya, kita dapat fitnessnya, dapat fenotip sama genotipnya berapa. Terus ini untuk base fitness generasi yang kedua. Satu-satu aja di scroll. Tuh ada 1, ada 2, 3. Selanjutnya ada 4, ada 35. Sini kenapa kita loncat ke 35? Karena di program codingan kita ngebuat kalau misalnya ada si generasi yang mirip, generasi yang sama, maka dia tidak akan di-outputkan. Lalu dia akan langsung mengoutputkan hasil generasi yang berbeda begitu. Jadi bisa dilihat. Jadi kita ini mengapa loncat langsung ke 35 tuh. Lalu ini juga loncat ke 46. Dan yang terakhir ini sampai generasi ke 177. Jadi generasi 177 sampai 1000 ke sana hasilnya sama seperti ini. Makanya yang terakhir generasi 177. grafiknya konstan kayak gitu. Jadi sekian. Untuk base generationnya, untuk base generation itu ada di 1000 ya, karena base generation itu yang paling akhir. Mungkin cukup sekian video kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Pak, nilainya bagus dong Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.